Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Retno Dewati dengan mata pelajaran IPS dengan topik pada hari ini yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam masyarakat yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial budaya itu mencakup perubahan unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun non-material. Perubahan yang terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern itu dikenal dengan modernisasi. Adapun faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya itu ada faktor internal itu yang berasal dari dalam masyarakat dan faktor eksternal itu yang terjadi dari luar masyarakat. Penemuan baru itu faktor internal. Kemudian bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, pemberontakan atau revolusi, dan terjadinya konflik. Adapun yang termasuk faktor eksternal yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, bencana alam, dan peperangan. Nah, faktor pendorong perubahan sosial budaya yaitu kontak dengan budaya lain. Kemudian sistem pendidikan formal yang maju, toleransi terhadap perilaku baru, sistem lapisan sosial terbuka, orientasi pada masa depan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan penduduk yang heterogen. Di samping ada faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat. Adapun faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap tradisional masyarakat, adanya kepentingan yang tertanam kuat, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan, kemudian prasangka terhadap hal baru, hambatan yang bersifat ideologis, dan adat atau kebiasaan yang telah mengakar kuat. Adapun proses perubahan sosial budaya itu diawali dengan difusi. Difusi yaitu proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil budaya atau ideologi dari individu ke individu yang lain atau dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, sehingga terjadilah akulturasi. Akulturasi yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu. Kemudian terjadilah asimilasi. Asimilasi yaitu proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru. Nah, sekarang apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Di sini ada 4 berdasarkan prosesnya. Itu ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Berdasarkan waktunya ada perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Berdasarkan pengaruhnya ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan ada perubahan yang pengaruhnya besar.
berdasarkan kemajuan atau kemunduran arahnya, ada perubahan progres dan ada perubahan regres. Sekarang kita lihat satu persatu, yaitu perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial yang direncanakan, yaitu perubahan sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial. Jadi terencana dengan baik. Kemudian perubahan sosial yang tidak direncanakan, yaitu perubahan sosial yang terjadi tanpa perencanaan atau di luar kehendak atau jangkauan masyarakat. Biasanya perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan waktunya, ada perubahan sosial evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu yang lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Perubahan evolusi itu sering kita kategorikan perubahan cepat. Kemudian perubahan revolusi atau perubahan cepat, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya revolusi industri di Inggris pada abad ke-8. Perubahan berdasarkan kemajuan atau kemunduran arah. Ada perubahan progres, yaitu perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Contohnya di sini yaitu penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Kemudian perubahan regres, yaitu perubahan yang membawa kemunduran di dalam masyarakat. Contohnya yaitu peristiwa bencana alam atau peperangan. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, itu ada perubahan sosial kecil, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil atau tidak membawa perubahan pada struktur sosial. Di sini contohnya yaitu mode pakaian atau mode rambut. Kemudian perubahan sosial besar, perubahan yang pengaruhnya besar atau mempengaruhi sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Contoh penemuan teknologi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada globalisasi. Globalisasi itu apa, anak-anak? Mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu. Globalisasi yaitu terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Globalisasi menjadikan seluruh negara di dunia itu saling terkait, mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan globalisasi. Seiring perkembangan zaman, proses globalisasi itu makin cepat dan meluas mempengaruhi berbagai kehidupan. Pramodern melalui perdagangan jalur sutra atau jalur perdagangan internasional. Modern awal yaitu melalui jalur penjelajahan samudra akibat revolusi industri. Kemudian modern melalui jalur perkembangan teknologi dan kerjasama antar negara. Bentuk globalisasi di dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini ada bidang ekonomi, ada bidang komunikasi, ada bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi,
Kemudian ada bidang budaya, ada bidang politik, dan bidang transportasi. Setelah ini akan kita kupas satu persatu. Bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi itu ditandai dengan adanya perdagangan bebas, adanya peningkatan investasi asing, kemudian adanya kerjasama ekonomi antar negara yang meningkat, berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah, dan terbentuknya organisasi-organisasi ekonomi seperti ASEAN, MEA, AFTA, ya. Kemudian bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi itu ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Kemudian munculnya gawe canggih disertai fasilitas internet untuk mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Kemudian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai kehidupan. Contohnya pada bidang pendidikan, guru dapat menggunakan proyektor dan internet dalam proses pembelajaran. Kemudian bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Remaja semakin tertarik dengan budaya lain, terutama budaya-budaya yang populer. Kemudian mempermudah terjadinya difusi kebudayaan, akulturasi, dan asimilasi kebudayaan. Kemudian globalisasi bidang politik. Kira-kira apa bentuk globalisasi di bidang politik, anak-anak? Nah, bentuknya yaitu antara lain adanya peningkatan kerjasama antar negara di berbagai bidang. Kemudian adanya intervensi asing yang meningkat. Kemudian adanya campur tangan politik luar negeri yang mampu mempengaruhi dinamika politik dalam negeri. Kemudian bidang transportasi, yaitu ditandai dengan perkembangan yang pesat sarana transportasi baik darat, laut maupun udara. Kemudian peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Nah, globalisasi itu otomatis memiliki dampak terhadap perubahan sosial budaya, baik itu positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya antara lain efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi semakin cepat dan mudah, modernisasi, terjadinya pertukaran kebudayaan, perekonomian negara meningkat, integrasi sosial, peningkatan kesejahteraan, budaya lokal dikenal dunia, dan peningkatan etos kerja masyarakat. Adapun dampak negatif dari globalisasi terhadap perubahan sosial budaya, yaitu kesenjangan sosial, kemudian westernisasi, kemudian demoralisasi, kerusakan lingkungan, konsumerisme, kenakalan remaja, ketimpangan kebudayaan, kriminalitas, guncangan kebudayaan, individualisme. Sekarang apa yang dilakukan sebagai upaya menghadapi globalisasi di bidang kebudayaan atau bidang budaya? Yaitu antara lain selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli atau budaya kita. Kemudian mempromosikan budaya kita atau budaya asli ke kancah internasional. Menggunakan produk-produk lokal.
memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain. Kemudian melestarikan budaya asli atau lokal. Sedangkan upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi yaitu memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa, kemudian menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Kemudian upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi yaitu dengan menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Dalam hal ini sumber daya manusia. Kemudian melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Kemudian menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mendorong pengusaha lokal untuk berkompetisi secara sehat dan mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Kemudian upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang komunikasi yaitu memanfaatkan alat komunikasi sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa, memperkenalkan masyarakat luas fungsi teknologi dan informatika, kemudian memilih informasi yang tepat dan bijak agar terhindar dari berita palsu. Kemudian upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian mengikuti kompetisi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengedepankan orientasi pada masa depan. Nah, ini yang paling penting anak-anak, bagaimana kita bersikap terhadap perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dalam hal ini kita harus bersikap kritis. Nah, sikap kritisnya itu apa? Nah, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama kita masing-masing, kemudian memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan semangat nasionalisme, kemudian menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, saya rasa pembahasan mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi pada pagi hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.